mungkin bisa dijelaskan Pak RT ke sana Pak, apakah benar saudara Zumi bilang mengajukan gugatan dari PA Selatan? Yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Selatan itu adalah istrinya penggugat, namanya Sherin Taria binti Haji Sudirman. Sedangkan Rumi Zola itu adalah sebagai pihak tergugat. Kapan Pak mengajukan gugatan ke sini? Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu terdaftar tanggal 26 bulan 3 bulan Maret tahun 2020. Dan sudah ada agenda sidang sendiri seperti apa? Agenda sidangnya itu kan setelah perkara masuk, kemudian diberi nomor perkara. Nomor perkaranya 1244 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PAJS. Itu PMH penunjukan Pak Ketua kepada majelis hakimnya adalah tanggal itu juga, tanggal pendaftaran yaitu tanggal 26 bulan 3 2020. Kemudian oleh majelis hakim diagendakan untuk sidang pertama tanggal 17 bulan 6 bulan Juni 2020. Tanggal sidang pertama itu penggugat kuasa hukumnya hadir, tergugat kuasa hukumnya hadir, berarti prinsipannya hadir. Oleh karena keduanya hadir, maka oleh majelis hakim itu langsung diperintahkan mediasi dengan di mediator itu menghadirkan prinsipal masing-masing. Kalau tidak bisa hadir prinsipal masing-masing karena tergugatnya di Bandung, bisa mediasi melalui telekonferensi. Kalau tidak bisa dengan telekonferensi mediasi, itu mediatornya memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk mewakili mereka mediasi, melaksanakan mediasi dengan surat kuasa istimewa. Alasan tergugat menggugat cerai Zumi Zola sendiri terkait apa Pak? Alasan penggugat istri yang mengajukan gugatan itu karena sering terjadi perselisihan dan pertentangan. Alasannya kurang perhatian dari pihak tergugat suami kepada pihak penggugat istri. Kenapa Pak bisa memasukkan gugatan di PA Selatan ini kan? Karena kan biasa saudara yang tergugat itu ada di Jambi sendiri. Ya, bisa memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena penggugat Sherin Taria binti Haji Sudirman bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu tinggal di Jalan Haji Abu nomor 23 RT 003 RW 007 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi yang menjadi patokan mengajukan gugatan di mana penggugat istri bertempat tinggal. Dalam hal cerai gugat, dalam hal cerai talak diajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama di mana istri bertempat tinggal. Jadi istri yang didahulukan. Oleh karena di sini istrinya ada di wilayah Jakarta Selatan, walaupun suaminya ada di Bandung, jadi itu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu namanya wewenang relatif. Ada hak asuh anak sendiri Pak dari gugatan? Dari gugatan ini hanya gugatan cerai saja, tidak ada hak asuh anak, tidak ada gugatan harta monogami. Jadi ansih atau semata-mata hanya gugatan cerai saja. Akan disidangkan kapan lagi Pak? Mengenai akan disidangkan kapan lagi, karena sekarang masih dalam proses mediasi, belum mendapatkan informasi kapan akan disidangkan kembali. Karena mediasi dulu selesai, nanti akan dibuat penetapan baru untuk sidang selanjutnya. Berarti untuk sidang selanjutnya apakah harus diwajibkan untuk harus hadir Pak? Pihak tergugat atau pihak penggugat itu sendiri? Kalau pihak penggugat didampingi kuasanya itu harus hadir, pihak penggugat.
Tapi kalau pihak tergugat karena ini sudah hadir kuasanya mengenai prinsipalnya bisa hadir atau tidak, nanti kita lihat pada waktunya. Jadi kita pengadilan kalau dalam perkara perdata itu tidak bisa memerintahkan harus hadir. Yang penting kita sudah melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara. Namanya relas. Panggilan itu yang penting sudah sah, sudah patut. Mengenai hadir atau tidak, itu majelis hakim tidak menjadikan itu alasan. Yang penting sudah dipanggil, sah dan patut. Pak, kalau seandainya dari tergugat sendiri tidak datang dan ada yang gugat itu datang terus, apakah akan perstek atau seperti apa, Pak? Nantinya Oh, akan mengenai perstek? perstek mungkin dalam perkara ini tidak mungkin diputus dengan perstek karena pada sidang pertama penggugat ya diwakili kuasa hukumnya, tergugat diwakili kuasa hukumnya, sehingga itu dilaksanakanlah karena dua-duanya hadir untuk mediasi. Jadi tidak mungkin ini diputus dengan perstek. Kalau diputus dengan perstek itu apabila dalam proses pemeriksaan persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sedangkan sudah dipanggil dengan surat panggilan atau relas panggilan yang sah dan patut. Ini tidak menjadi sebuah masalah ya Pak, pihak tergugat melakukan gugatan cerai terhadap tergugat walaupun pihak tergugat sedang ada masalah dan dipenjara ya Pak. Itu kalau itu dengan itu kita tidak membicarakannya tentang masalah penjara. Yang penting itu ada gugatan seperti itu, kemudian pihak tergugat apakah bisa hadir atau tidak atau diwakili, yaitu urusan dari pihak tergugat sendiri. Mengenai masalah atau tidak, kami tidak sampai ke arah situ. Pak, boleh tahu Pak, kalau tergugat tinggalnya masih di? Iya. Oh, kalau di sini tergugat di Lapas Sukamiskin Bandung, Jalan A.H. Nasution nomor 144, Cisaranten, Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kabupaten Bandung. Kalau penggugatnya tinggal Tadi sudah kan? Yang di Cepete. Iya, tapi Jalan nggak- Haji Abu. Jalan Haji, boleh diterangin Pak di kamera Pak? Tadi kan belum diterangin Jalan Haji Abu. Jalan Haji Abu nomor 23 Mhm. RT 003 RW 007 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau tempat tinggal tergugat tadi sudah ya, Iya. di Lapas Sukamiskin. Tapi alamat KTP Jalan Sultan Toha nomor 1 RT 001 RW 000 Kelurahan atau Desa Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Untuk kuasa hukum dari tergugat maupun penggugat sendiri siapa Pak? Siapa Pak boleh dibilang? Boleh di- Kalau kuasa hukum penggugat di sini yang tercantum itu Eliati Preyadini SH, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Nyonya Eliati Preyadini SH NRK. Kantornya di mana Pak? Kantor di mana dan ada nomor kontak? Kantor di Komplek Deperta Jalan P. Nias nomor 110 Durenjaya, Bekasi Timur. Alamat kuasa hukumnya, kuasa hukum penggugat. Sedangkan kuasa hukum tergugat kami belum dapat laporan dari pihak majelis hakim karena itu mungkin kalau tergugat kuasa hukumnya begitu sidang pertama itu baru masuk surat kuasanya. Jadi kami belum dapat laporan. Pak, kalau boleh tahu alasan mereka mendaftarkan gugatan itu udah dikasih tahu belum? Maksudnya apakah karena apa, orang ketiga atau apa? Di sini tadi kan sudah dijelaskan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak atau kurang perhatian dari pihak tergugat kepada pihak. Itu yang pokok. Yang pokoknya di situ. Untuk permasalahan untuk tuntutan hak asuh anak atau harta benda ini tidak ya Pak? Ya? Tidak ada gugatan tentang hak asuh anak dan harta gonok ini. Jadi hanya atau ansih gugatan cerai saja. Pak, mediasi lagi itu emang belum tahu nggak kapan gitu untuk mereka?
Mediasi itu hak mediator, kan beda. Majelis hakim menyidangkan, kemudian oleh majelis hakim dikirim untuk mediasi. Yang melaksanakan mediasi itu adalah mediator. Nah, mediator yang menentukan kapan sidang mediasi itu dilaksanakan. Berarti sidang mediasi awal belum ya? Belum. Ini sidang mediasi itu sudah ditentukan, tapi pelaksanaan mediasinya itu kami dari pihak Humas belum mendapatkan informasi kapan dilaksanakannya.